Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama-sama di tengah kita sudah hadir Bapak Yunan Askaruz Zahmat Ahmad. Betul ya? Betul Gus ya? Iya. Jadi saya panggil Gus supaya agak cair aja kali Gus ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan-persoalan yang tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dari perspektif agama-agama yang ada di Indonesia dan tentunya akan melahirkan sikap-sikap toleransi antar umat beragama. Kali ini kita akan membahas bersama Gus Yunan mengenai tentang menyikapi pandemi dalam perspektif Islam. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh ini, Gus Yunan, mohon izin, karena pandemi masih ada di sekitar kita, makanya kita harus menggunakan masker terlebih dahulu. Jadi mohon izin Gus Yunan, kita menggunakan masker terlebih dahulu Gus Yunan, supaya kita cepat-cepat bisa kembali normal seperti biasanya. Oke, kita sudah menerapkan protokol kesehatan, semoga kita dijaga selalu kesehatannya dan keluar dari krisis pandemi yang sedang melanda di Indonesia dan di berbagai daerah. Oke. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan membahas mengenai pandemi dalam perspektif Islam. Gus Yunan, ini pandemi luar biasa terjadi Gus. Semua orang, semua negara di berbagai manapun gitu ya, di berbagai negara manapun ini melanda yang namanya pandemi COVID-19. Pendidikan kita berubah, ekonomi kita juga luar biasa. Sistem kemasyarakatan kita juga terporak-poranda. Nah, ini bagaimana Gus Yunan menyikapi Islam menyikapi pandemi seperti ini Gus? Karena kita lihat ya di berbagai daerah gitu sebenarnya ada juga umat Muslim yang tidak percaya, akhirnya nggak mau pakai masker. Nah fenomena-fenomena seperti ini bagaimana umat Muslim menyikapi pandemi ini? Gimana kira-kira Gus? Jadi pada awal dasar, basically yang harus setiap Muslim ingat bahwa kita itu diminta oleh Sang Khalik untuk percaya adanya qada dan qadar. Oke, percaya ada qada dan qadar, ada Dia yang Maha Kuasa, melampaui ruang dan waktu, mengerti apa yang terbaik. Dia juga Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh alam seisinya, lintas suku, lintas jenis, lintas bangsa, bahkan lintas makhluk. Dia punya sistem. Yang Maha Kuasa itu punya sistem. Dengan demikian diminta manusia itu hidup itu biar enak tuh punya bumper ya. Punya bumper. Okay. Punya bumper, punya peredam kejut ya. Ya, peredam kejut. Ketika menghadapi jalan yang tidak flat, jalan yang tidak mulus itu sangat penting sekali. Dalam beragama pun demikian. Dalam menghadapi gelombang kehidupan ini yang kita tahu sama pasti bahwa tidak akan semulus yang kita duga. Ada hal-hal yang unpredictable terjadi itu sebab kehidupan ini banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, karena itu bukan di bawah kontrol kita ya. Karena itu ada konsep qada dan qadar bahwa keberserahan kita kepadanya itu akan membantu merawat kemanusiaan kita. Nah, terkait dengan hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita secara pribadi, terlebih pada masalah pandemi ini yang juga bukan hanya masalah bangsa kita saja, tapi ini adalah boleh disebut tragedi kemanusiaan, lintas negara, lintas bangsa, lintas etnis, lintas suku. Maka saya ingat Sultan bahwa dalam kitab Al-Hikam itu dinyatakan belum berangkat dari mengenal Allah, orang yang menginginkan pada dirinya sesuatu yang bukan yang sedang diperlihatkan Allah padanya saat itu. Jadi orang dalam Al-Hikam itu, ini turunan dari konsep qada dan qadar tadi. Dianggap belum kenal Allah, belum ngerti bagaimana Allah nata sistemnya dalam kehidupan kalau dia menginginkan pada detik itu sesuatu yang bukan sedang Allah perlihatkan.
Umpama gambarnya gini ya, dia itu kalau dia mukmin benar, dia beragama, dia beriman ada sang penguasa di sana yang sudah nata mulai lahir sampai meninggalnya. Dia tuh ketika disuguhkan tempe, dia berusaha menikmati itu. Lauk. Dia tidak halu menginginkan aduh handaya, aduh yang di sana enak banget ya, Kenapa makan nggak daging? nasi sedang daging Iya. ya, atau gudeg atau apa gitu ya. Nah itu karena apa? Karena sesungguhnya dengan dia mengimani bahwa oh ini yang terbaik dari Sang Pencipta untuk saya, ilmunya melampaui ruang dan waktu, dia itu bertanggung jawab terhadap sistem yang dibangun Qayyum ya, dia maha mandiri membangun sistem kehidupan di alam semesta ini. Dia kadang memberi sesuatu, kadang juga menahan sesuatu. Semuanya berjalin berkelindan dengan seluruh makhluknya. Termasuk dalam konteks pandemi ini, Gus. Termasuk dalam konteks pandemi. Ini kan ekosistem ya. Jadi bahasa mudahnya ada penjual, ada pembeli. Maksudnya begini, satu peristiwa itu tidak enak bagi seseorang, bisa jadi di balik tidak enak itu Allah sedang memberi rezeki dari pihak yang lain kepada pihak yang lain. Nah terkait ini bahwa sehingga kesadaran kita bahwa oh saat ini sedang pandemi, maka kita diminta dari kata hikmah Imam Ibnu Athaillah Sakandari tadi, ya kita respon apa dong yang bisa kita berikan sebagai kita ini hamba ya, unpredictable, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ya. Maka kita diminta pertama memilah, kita diberi kebebasan ini Mas, memilah untuk memilih ya. Oke. Seperti apa. Nah, ada referensi sesungguhnya panduan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau itu pernah bersabda, kalau engkau berada di luar wilayah yang sedang terserang wabah, Ya. maka jangan masuk Oh. ke suatu tempat itu. Tapi kalau engkau sudah terlanjur berada di dalamnya, maka jangan keluar Jangan darinya. keluar ya. Jangan keluar. Jadi mungkin konsep PSBB kurang lebih seperti Iya. itu kali. Jadi yang melakukan PSBB paling pertama itu sejarah itu ya bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena satu tingkat ketersebaran dan penularan yang juga sangat cepat, sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Karena itulah Sultan Al-Imam Asy-Syatibi itu dalam Al-Muwafiqat itu merumuskan namanya 5 hal yang diperhatikan dalam agama kita. 5 hal yang diperhatikan Iya. dalam agama kita. Hifdzun nasl, menjaga jiwa, Menjaga menjaga kejernihan berpikir, menjaga keturunan, Oke. menjaga mal, harta, kekayaan, properti, menjaga nama baik, kehormatan, Oh. perumusan. Jadi ibarat Quran, Sunnah, Nabi, hadis, lalu di perasannya adalah bisa dirumuskan menjadi 5 hal tersebut. 5 hal tersebut. Maka seluruh syariat Islam itu pulangnya itu kepada 5 hal tersebut. Ya. Peduli, care terhadap kejernihan berpikir, peduli dan care terhadap penjagaan kelestarian jiwa. Nah, itu di situ ya. Masuknya di sini. Maka dinyatakan, karena berangkat dari hadis Nabi tadi, kalau engkau berada di luar wilayah yang sedang terkena wabah, nggak usah masuk Anda, ya gitu. Artinya begini Gus, kalau misalkan dari jawaban Gus Yunan bahwa oh jangan-jangan di tengah pandemi ini ada hal juga yang harus disyukuri. Betul sekali. Nah itu bagaimana kita menerima kondisi yang kalau disebutkan tadi bahwa ini bagian dari qadha dan qadar tadi ya Gus ya, Iya. untuk kita bisa tetap bersyukur di tengah kesulitan yang terjadi ini Gus. Pertama paling awal itu kita harus meyakini bahwa apapun yang sedang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi diri kita. Husnuzon. Husnuzon dengan Allah. Dengan itu kita memiliki jiwa yang tenang. Yang kedua juga, mohon maaf ya bahasa secara kejiwaan, tingkat stres kita itu Depresi. depresi dan sebagainya itu tidak Kalau anak zaman sekarang tuh overthinking kebanyakan. Lalu sehingga dengan adanya kedamaian, ketenangan
hati itu dia bisa berjarak dari emosi diri ya. Sehingga dengan tenang itu seseorang kan seolah-olah berjarak dengan ketergesa-gesaan, dengan terlalu cepat menilai. Nah, dengan tetap tenang dia ada ruang untuk berpikir apa nih dalam suasana yang sudah tidak boleh keluar ya, demi penjagaan jiwa. Apa yang bisa dilakukan? Sesungguhnya banyak sekali yang bisa dilakukannya, termasuk ya terus nilai-nilai positifnya, terus berkembangnya transaksi secara online gitu ya. Jadi banyak Terus hal-hal baik. kemudian penulisan, banyak orang yang berangkat menggunakan waktu ini untuk kedalaman dirinya. Rethinking kembali, apa sih hidup ini, buat apa? Kemarin bahagiaku itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah uang. Sekarang uang kagak berharga. Bahasa-bahasanya kan gitu. Mau beli apa? Terus berdasarkan kepemilikan properti, apartemen, sekarang apa? Nggak ada. Maka Kalau apapun itu yang dimiliki, kalau kita udah nggak bisa sehat aja, itu udah nggak bisa. Maka menjadi sesuatu yang bahasa mudahnya itulah hebatnya umat Islam ya, merujuk pada baginda Nabi. Hebat sekali mukmin itu. Kalau dia diberi, dia syukur. Kalau dia diberi lagi diuji susah, dia sabar. Dua-duanya baik, dua-duanya Allah menanti ridho. Cuman kan kadang-kadang gini, Sultan, kita lebih pengen mendekati Tuhan, dapat ridhonya itu lewat syukur ya, dibanding lewat sabar. Padahal ini kan suasana Allah sedang menanti memberikan ridho itu dengan sabar. Tapi sebagian dari kita itu kayaknya lebih pengennya lewat yang syukur gitu ya. Dengan menolak pembatasan diberikan pemerintah, bukan pembatasan ya, mungkin lebih pada pengaturan PPKM mengatur, tetap boleh ibadah, kemudian MUI dengan fatwa-fatwanya itu semua tetap, karena sesungguhnya agama Islam itu memang, kalau bahasa usul fikihnya itu ada azimah, ada rukhsah gitu. Azimah itu tata laksana ibadah dalam keadaan normal gitu, dalam keadaan dia mukim, dalam keadaan normal lainnya ya, seperti ada air gitu kan, dalam keadaan normal. Ketika tidak ada rukhsah, itu tayamum misalnya gitu ya. Rukhsah ini seperti toleransinya kali ya. Toleransi yang diberikan ketika keadaan itu sudah tidak berjalan seperti normal biasanya begitu. Itu diberikan rukhsah. Nah, ini termasuk Gus ya. Berarti termasuk dalam persoalan ibadah. Termasuk ini kan di tengah pandemi seperti ini akhirnya kita harus melaksanakan tata cara ibadah yang berbeda seperti sebelumnya ya Gus ya. Iya. Entah dibatasi jaraknya, safnya yang tadinya harus rapat sekarang agak renggang. Iya. Nah, terkadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa wah ini di luar syariat nih. Iya. Ini nggak boleh seperti ini nih. Nah, itu gimana kira-kira Gus? Itulah tingkat edukasi yang dimiliki, pemahaman dari sebagian besar bangsa kita itu memang karena terbiasa bertahun-tahun gitu ya, sepanjang usianya tidak pernah mengalami sholat yang berjarak dan sebagainya, akhirnya mengira bahwa satu-satunya cara mengekspresikan beragama itu ya dengan begitu. Nah, padahal justru dengan ada semacam ini kita dikasih tahu para alim ulama, para orang-orang yang bergerak di bidang fatwa, meneliti kepada dalil-dalil, menemukan bahwa sesungguhnya kan tanpa jarak itu kesempurnaan sholat, bukan wajibnya sholat. Kesempurnaan. Kesempurnaan. Kemudian juga baginda Nabi pernah melarang orang yang berbau mulutnya ya, bau mulut karena akibat mengkonsumsi semacam makanan yang berbau ya. Kalau di dalam teks hadisnya kan basol itu, bawang merah. Maka jangan mendekati. Itu bawang aja diminta nggak
enggak ke tempat sholat. Jadi bahkan yang berbau yang tidak sedap itu kita nggak apa-apa nggak masuk di masjid gitu ya? Iya. Kalau dari teks hadisnya kan begitu. Seseorang yang habis mengkonsumsi bawang diminta tidak bersama kami dalam masjid, begitu kata baginda Nabi. Itu kan bawang yang bau mulut ya. Iya, itu betul. menyakiti tetangganya, teman sholatnya sebelahnya, kanan kiri depan belakangnya gitu ketika berbicara. Apalagi pandemi. Apalagi jika dia itu datang ke masjid, ke musola, Bersin-bersin. membawa sebuah bibit penyakit, entah itu bakteri, entah itu virus atau apapun yang kira-kira bisa membuat orang lain terus terpapar lalu membahayakan jiwanya. Ya kan? Apalagi tingkat penularan yang begitu cepat ya. Dan dalam menentukan cepat atau tidaknya itu kan berada pada ahlinya kan. Betul. Yaitu tenaga medis tentu Tenaga saja. medis, dokter. Dokter, para ahlinya itu kita dengar Ya. ininya. Jadi bukan cuma bicara masalah akidah, menyampingkan fatwa medis ya kalau boleh disebut ya. Artinya kalau kita bicara soal syariat keagamaan pun itu memang diberikan ruang ya Gus ya untuk tidak apa-apa misalkan agak dikurangi jamaahnya, bukan melarang ibadahnya ya Gus ya. Tidak. Karena kan ibadah itu tidak boleh dilarang ya, hak asasi. Cuman masalah tempatnya, lagi suasana begini, di zaman Nabi pun yang makan tadi nggak boleh, kemudian juga yang di zaman sahabat itu ada kesaksian sahabat, kami itu bahkan kalau lagi hujan deras sehingga jalanan becek dan sebagainya, kami tidak jumatan ke masjid itu. Oh, dikasih iya, rukhsah juga sampai tadi ya, Gus ya? sebegitunya. Nah, perjalanan waktu itu kadang-kadang kita menemukan seolah-olah dipertentangkan ini, iya kan? Betul. Antara ini akidah, ini wilayah. Padahal sesungguhnya agama kita itu ad-dini yusrun, agama Islam ini mudah kok. Itu dia. Ada saat normalnya kita akan ke masjid lagi dan itu kita sedang mudah-mudahan berdoa gitu. Amin, Ya. amin, betul. Namun ketika keadaan lagi begini, kita juga harus menyayangi diri kita, keluarga kita, karena sehari saja hidup itu bahasa Nabi Muhammad lebih baik daripada meninggal. Kemungkinan kita melakukan, menorehkan, mendulang prestasi, mendulang amal soleh itu kan tetap terbuka loh. Betul. Makanya itu dia Gus yang beredar ini kan kabarnya bahkan hoax ya, dipelintir bahwa kok ibadah dilarang gitu loh. Iya. Kenapa mall dibuka, masjid kita beribadah dilarang. Akhirnya kabar-kabar seperti itu yang bertebaran di masyarakat tuh Gus. Iya, saya buka-buka koran-koran Timur Tengah berbahasa Arab itu, para ulama sana itu menyatakan juga kenapa kita juga mengarah kepada tempat ibadah, masjid dan musola untuk dilakukan pembatasan. Oke. Tetap azan dikumandangkan, tetap Ibadahnya ada. imam sama marbot sholat, Oke. tapi tidak secara umum seperti itu, karena dikhawatirkan tempat ibadah ini kan sakral nilainya. Yes. Jika menjadi tempat terjadinya penularan maka jelek namanya. Apalagi kalau jadi klaster baru. Nah, klaster baru. Kalau umpama di situ pintu masuknya itu, jadi bukan kok menjauhkan umat Islam dari masjid, enggak. Justru kalau masjid musola itu menjadi tempat itu menunjukkan prihatin kita, ketidakdisiplinan kita umat Islam. Iya. Bahkan betul. Yang berhaji sekalipun dibatasi ya Gus ya. Iya betul. Dan itu sudah dalam sejarah perhajian kan sudah banyak kita tahu, bukan cuma tahun ketika pandemi ini saja, ketika haji itu dibatasi, sudah sepanjang perjalanan sejarah haji diadakan sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali itu haji ditutup bahasa ini. Betul. Ya, apalagi soal berhaji ini kan orang Indonesia itu kan cita-citanya ya pengen haji kan gitu kira-kira Gus ya. Nah ini banyak juga nih Gus yang menganggap bahwa ini apa jangan-jangan
bangsa Indonesia ini lagi kena azab nih Gus, karena datangnya pandemi gitu kan, lagi kena azab ya kan, atau musibah atau ujian. Itu harusnya kita gimana nih Gus menyikapi pandemi ini nih? Menyikapi pandemi secara spiritual, secara hablum minallahnya tetap fafirru ilallah, kita mendekat pada Allah dengan ingat bahasanya kasar gini, karena suasana sekarang terus updating mana hijau, mana zona PPKM dan sebagainya terus ada, itu mungkin masing-masing beradaptasi ya, masing-masing wilayah, apakah wilayahnya sudah hijau sehingga boleh kembali ke masjid atau masih merah, orange dan sebagainya, sehingga masih ibadahnya di wilayahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Itu cuma enggak masalah menurut saya. Yang penting itu ibadah dimanapun itu dia merasa benar-benar di hadapan Allah, dia merasa benar-benar sujudnya benar-benar sujud orang yang butuh sama Sang Pencipta, dia doakan itu semua sehingga kena itu. Maksudnya begini, ini kan sedang ada hal yang ingin dimunculkan, itu adalah kesabaran ya. Kesabaran. Kebertahanan kita diminta untuk mengeluarkan mungkin selama ini potensi-potensi yang tenggelam dalam diri kita, tidur pingsan dalam diri kita, kemampuan-kemampuan. Oh ternyata saya mampu juga kok tetap bertahan hidup di tengah begini. Ada belajar untuk bisnis online. Nah, ibadahnya sama Allah kan tetap. Nah, Gusti Allah itu kan tidak hanya ada di masjid loh maksudnya. Oh iya betul. Ya kan? Jadi sepanjang kita melakukan ibadah itu sesuai syarat rukunnya secara fikih, meski tempatnya berbeda, nah itu tidak masalah. Yang penting kita khusyuk pada Allah, meminta pada Allah. Maka insya Allah ending dari ini tidak ada terowongan yang tanpa ujung ya Mas. Tapi memang kalau dalam persoalan kesabaran ya Gus, memang susah kita Gus untuk sabar Gus. Apalagi ya teman-teman milenial sini kan kalau nggak nongkrong tuh kayaknya nggak ini gitu loh Gus. Iya. Nah itu gimana tuh Gus? Maksudnya kalau pada akhirnya kita berpikir wah ini kayaknya musibah nih, pandemi ini musibah nih untuk Indonesia, itu dibenarkan nggak tuh Gus pikiran-pikiran bahwa oh ini azab, ini musibah, nih ujian, atau jangan-jangan ada beda definisi tuh Gus? Ya sesungguhnya ada beda definisi antara musibah, azab atau ujian gitu ya. Kalau azab itu kan secara umum diberikan kepada mereka yang tidak mempercayai Allah SWT. Perilaku-perilaku merusaknya dan sebagainya itu diberi peringatan oleh Allah. Sementara yang ujian dan musibah itu kepada mereka yang percaya kepada Allah SWT. Namun juga di balik itu semua, musibah terbesar kalau boleh disebut, kalau kita itu nggak bisa menggunakan waktu ketika saat ada musibah begini untuk harvesting kebaikan gitu kan. Mengelola diri, apa sih yang bisa kita siapkan untuk pasca pandemi nanti ya, pelajaran apa sih yang bisa kita petik nih dengan adanya peristiwa semacam ini, baik secara jenis penyakit maupun kepedulian sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu secara kemanusiaan yang begitu banyak, tentunya masing-masing berpikir apa yang bisa aku berikan nanti pasca pandemi ini selesai, mudah-mudahan dengan usaha dan dengan rahmat Allah semata-mata ini. Tapi ternyata Gus, masih banyak juga yang akhirnya orang itu udahlah pandemi ini nggak ada, nggak usah pakai masker deh, udah tetap sholat di masjid deh, tetap nongkrong aja deh. Ini apakah pada akhirnya mencerminkan bahwa wah Islam jangan-jangan nggak kompatibel dengan sains nih Gus nih? Kan kalau ya tadi dokter, ilmuwan kesehatan dan lain-lain sebagainya sudah mengatakan wah ini virus berbahaya nih. Nah tapi banyak masyarakat kita ya Gus ya yang cenderung nggak, pokoknya tetap saya mau sholat di masjid, mau berjamaah, nggak ada yang bisa ngelarang saya ibadah misalkan. Ini apa Islam yang tidak kompatibel atau gimana kira-kira nih Gus dengan sains? Sesungguhnya
Islam itu sangat sangat waqi'i kalau bahasanya. Ya, itu sangat sesuai dengan zaman dan lokasinya masing-masing. Ada tantangan apa, ada hambatan apa ya. Nah, saat ini tentu saja arahan, panduan dan fatwa dari para alim ulama itu yang terbanyak ya, Sultan ya, yang terbanyak itu kan merujuk pada peristiwa baginda Nabi tadi, ucapan beliau seperti jangan engkau campur hewan ternakmu yang sakit dengan yang masih sehat. Ya, itu kan ada pertukaran bakteri, penyakit dan sebagainya. Kemudian juga ada kasus ya Sultan ya, kasus yang sangat terkenal itu. Ketika Sayyidina Umar dengan rombongan itu meninggalkan Madinah akan masuk ke negeri Syam. Lalu utusan dari Syam itu keluar dulu gitu ya, di luar Syam itu menyatakan di Syam itu sedang ada wabah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah nih ya. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sebagai penanggung jawab keamanan di sana. Dia menyatakan di sana ada wabah. Ada wabah. Anda masuk, Anda bisa terkena begitu. Lalu Sayyidina Umar itu musyawarah tiga kali itu, dari kaum muhajirin bagaimana pendapat Anda, dari Ansor bagaimana pendapat Anda, nggak puas Sayyidina Umar, nggak puas. Lalu beliau terakhir dari minta pendapat as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang sejak awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau engkau menggembala hewan ternak, di sebelah kanan ada oase yang hijau, sebelah kiri ada oase yang tandus. Kemana engkau akan gembalakan ternakmu? Ya kata Abu Ubaidah, ya mesti ke kanan yang oasenya hijau. Ya. Nah, itulah pilihanmu, itulah takdir Allah. Jadi memang kita diberikan keleluasaan untuk berikhtiar, memilih, kayak gitu ya Gus ya. Memilih mau sehat, mau. Iya, betul. Luar biasa sekali memang pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Yunan ini sebenarnya sangat mencerahkan gitu ya. Artinya di tengah Covid-19, pandemi dan krisis masih ada cerita-cerita dan memang hal-hal baik kalau kita mau berhusnuzon. Itu luar biasa sekali hal yang disampaikan oleh Gus Yunan. Akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith.